Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, meminta pertolongan kepadanya dan memohon ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa memberi hidayah kepadanya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, kembali di majelis yang mulia ini kita memuji nama-nama Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang kalau kita coba-coba ngitung atau coba-coba bikin alat buat ngitung nikmat tersebut, kita nggak akan bisa. Satu contoh nikmat yang kalau ada alat yang bisa ngitung, alatnya error. Kita bisa bersyukur, itu nikmat atau tidak? Maka syukur kita yang pertama menghasilkan syukur yang kedua. Syukur yang kedua nikmat atau tidak? Nikmat atau tidak? Nikmat menghasilkan syukur yang ketiga. Terus seterusnya. Itu baru satu nikmat. Maka bagaimana dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain? Kalau misalnya kita yang dulu pernah belajar di bangku SMP, bangku SMA, kita lihat bahwasanya fungsi bulu mata itu sangat luar biasa. Kalau kita enggak punya bulu mata, ndeu urade orang beca serai isi mata. Akan tetapi saking luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Maka hendaknya kita memperbanyak majelis-majelis yang mengingatkan kita untuk bersyukur. Kenapa? Wa usilaum bali ndai di kerawi kai, wa usilaum bali di nongkrong oleh ngadoho. Lupa dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak duduk di majelis-majelis seperti ini, kadang kita lupa sehat itu luar biasa nikmatnya. Kalau kita tidak duduk di majelis seperti ini, kadang kita lupa waktu luang itu sangat luar biasa nikmat. Banyak orang-orang yang seakan-akan 20 upah jam embai berumare nak kura, paina lore tambah jadi 26 jam, saking sibuknya, saking banyaknya agenda dia. Maka waktu luang itu nikmat yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Nabi SAW sebutkan, ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu, banyak manusia lalai. Lalai maksudnya apa? Na iyu ku nikmat ede palawati syukurina. Na iyu ku nikmat ede palawati kanina di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dua nikmat itu? As-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan sunnah beliau. Jamaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, hari ini kita membahas satu tema, yaitu kita beri judul meminta ruqyah antara ikhtiar dan tawakal.
Kenapa kita angkat tema ini? Karena belum lama, saya cerita sedikit, ada santri yang sakit. Kemudian saya ngobrol dengan bapaknya dan sampai pada kesimpulan anaknya butuh diruqyah. Sudah berobat ke jalur medis, tidak terdeteksi sakitnya. Sakitnya itu apa? Di pikirannya, di telinganya dia mendengar Yesus kuruman daige, Yesus kumcihin, cara agama. Dan itu selalu terulang bisikan-bisikan itu. Sampai kami pada kesimpulan anak bapak harus segera diruqyah. Coba bapak ruqyah anaknya. Kemudian bapaknya bilang, sudah saya coba ruqyah Ustaz, tapi belum ada perkembangan yang signifikan. Kemudian bapaknya minta bantuan, tolong Ustaz. Ya sudah, kalau saya ada waktu saya mudah-mudahan kita ketemu. Kemudian di hadapan anaknya kami jelaskan bahwasanya jenis sakitnya ini jenis sakit yang tidak biasa dan perlu penanganan lewat ikhtiar ruqyah. Kemudian apa kata anak ini yang juga seorang santri? Apa enggak dosa nanti? Apa enggak dosa? Nah, pemahaman seperti ini ternyata banyak bermunculan di tengah masyarakat kita. Ketika mereka meyakini diruqyah orang lain itu dianggap sebagai perbuatan tercela. Padahal faktanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini nabi, manusia yang paling mulia, manusia yang paling faham dengan Al-Qur'an. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka, ketika beliau sakit, qara'a ala nafsihi, beliau membaca kepada dirinya sendiri. Berarti apa maksudnya? Membaca kepada dirinya sendiri ini ngapain? Ruqyah mandiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakit beliau membaca 3 surat. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau yang sering kita singkat dengan istilah 3 kul. Beliau baca kepada diri beliau sendiri. Artinya beliau meruqyah dirinya sendiri. Namun Ibunda Aisyah melanjutkan, wa idza ishtadda waja'uhu, ketika sakitnya makin parah, naha ipi henggena, kuntu aqra'u alaihi, akulah yang meruqyahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti diruqyah orang lain itu bukan suatu yang tercela. Diruqyah orang lain bukan sesuatu yang terlarang. Bahkan meskipun secara zahir itu au matada, orang yang diruqyah itu lebih soleh daripada orang yang meruqyah. Misal, itadoh ustaz ake, kemudian weita dau biasa-biasa aja, hengge para sakit. Secara zahir suaminya lebih soleh dari istrinya. Akan tetapi ketika parah sakit suaminya, maka istrinya lah yang meruqyahkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diruqyah oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Sekarang saya tanya, mana yang lebih soleh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ibunda Aisyah? Ibunda Aisyah? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut Pak, gelap-gelap lanjut. Live-nya masih jalan? Masih. Ya udah, saya minum dulu jamaah. Bismillah. AC-nya matiin aja, ganti kipas.
Lanjut ya. Baik, kita lanjut. Maka ini adalah salah satu pemahaman yang banyak tersebar di tengah masyarakat kita, khususnya di tengah teman-teman yang sudah mulai semangat belajar ilmu agama. Akhirnya mereka menganggap bahwasanya diruqyah oleh orang lain itu adalah hal yang tercela. Padahal faktanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diruqyah oleh istri beliau sendiri. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diruqyah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ketika itu malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, "Ishtakait ya Muhammad?" Wahai Muhammad, engkau sedang sakit? Kemudian Nabi SAW menjawab, "Na'am, iya." Lalu malaikat Jibril meruqyah Nabi, "Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dzik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfik bismillahi arqiq." Dengan nama Allah, aku meruqyahmu. Allahu yashfik, Allah lah yang menyembuhkanmu. Kemudian pertanyaan berikutnya, dari mana asal mula pemahaman seperti itu? Sampai ada orang ketika ditawanin ruqyah, mau saya ruqyah, dah ada ku dosa. Maka dianggap diruqyah oleh orang lain adalah perkara yang haram. Padahal Nabi sendiri diruqyah oleh istrinya. Ini berasal dari sebuah hadis yang sudah antum semua dengarkan sama-sama di masjid ini. Hadis dari Kitabut Tauhid, yaitu tentang 70.000 umat Islam yadkhulunal jannata bighairi hisab. 70.000 orang umat Islam yang masuk surga tanpa hisab. Hisab itu wati sidang berumah. Kalau sudah tanpa hisab, wati sidang, otomatis wati azabna. Makanya ditambah dengan kalimat bighairi hisabin wala adzabin, tanpa dihisab dan tanpa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya lumayan panjang, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak oleh para malaikat, diajak oleh beberapa malaikat untuk melihat dari ufuk. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan undur ilal ufuk. Diajak naik ke suatu bukit, kemudian malaikatnya bilang, lihatlah ke arah ufuk sana. Lalu di hadisnya, rufi'ali sawadun azimun, maka nampak olehku ada sekelompok orang yang banyak. Saking banyaknya sampai warnanya hitam karena banyaknya jumlah mereka. Qultu, aku berkata, ma hadza? Ummati hadhihi? Apa ini? Apakah mereka segerombolan orang itu adalah umatku? Qil bal hadza Musa wa qaumuh. Kemudian malaikat menjawab, ini adalah Nabi Musa dan kaumnya. Kemudian dikatakan lagi, undur ilal ufuk fa idza sawadun yamla'ul ufuk. Kemudian malaikat memerintahkan, perlihatkan, lihatlah ke arah sana, lihatlah ke ufuk sana. Maka ada sekumpulan orang yang saking banyaknya sampai warnanya jadi hitam. Hitam semua. Saking banyaknya orang-orang yang berkumpul. Hahuna wa hahuna fi ufuqis sama fa idza sawadun qad mala'al ufuq. Diperintahkan lagi untuk melihat, kemudian dikatakan hadhihi ummatuka, itulah umatmu yang sangat banyak. Lalu malaikat memberikan keterangan tambahan. Di antara sekian banyak umatmu itu, wa yadkhulul jannata min haula'i 70,000 bighairi hisabin. Dari sedoh memboto aka umatmu sara awekin aka 70.000 masuk surga
tanpa hisab. Maka dari sekian banyak umat Islam yang berkumpul ketika itu, malaikat mengabarkan ada 70.000 orang yang bisa masuk surga tanpa hisab. Mati sidang rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW masuk ke rumahnya dan tidak melanjutkan sabdanya. Sampai-sampai orang-orang heboh, para sahabat heboh. Losara spekulasi yang macam-macam. Qalu, mereka mengatakan, nahnu alladhina amanna billah wattaba'na rasulahu fanahnuhum. Di antara para sahabat ada yang mengatakan, kitalah umat yang pertama mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka 70.000 itulah kita, kata sebahagian para sahabat. Kita itu yang disebut 70.000. Kemudian ada pendapat lain di tengah para sahabat. Auladuna alladhina wulidu fil Islam fa inna wulidna fil jahiliyah. Atau jangan-jangan mereka 70.000 itu adalah anak-anak kaum muslimin. Mawauralu Islam sejak ngganana. Artinya dom tuana Islam, muslim, otomatis anaknya muslim sejak kecil. Ndai kan melewati masa-masa jahiliyah. Ada yang dulu mantan penyembah berhala, mantan penyembah patung, ada yang dulu mantan pemabuk, ada yang dulu mantan pezina. Mungkin orang-orang 70.000 ini yang muslim sejak kecil, sejak lahir. Maka kabar ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kharaja faqal. Kemudian itu matiin AC-nya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengetahui kehebohan dari para sahabat, beliau keluar dari rumahnya dan memberikan ciri-ciri 70.000 itu. Lagi-lagi ciri-cirinya tidak langsung to the point, akan tapi masih ciri-ciri umum. Namun ada 4 ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri yang pertama, humul ladzina la yastarqun. 1, mereka itu orang-orang yang tidak minta diruqyah. Beda minta diruqyah sama diruqyah. Orang yang diruqyah sama orang lain pasti minta atau tidak? Enggak. Ada yang langsung ditawarin. Misal antum sakit, antum gak cerita tentang sakitnya, tapi ana lihat antum sedang sakit. Langsung ana datang, mau saya ruqyah? Orang ini minta ruqyah enggak? Tidak. Itu saya langsung tawarkan. Maka ini keluar dari konteks hadis ini. Yang dibahas hadis ini adalah al-istirqa. Istirqa itu minta diruqyah. Beliau sakit, lalu beliau telepon saya, Ustaz, pilih tutage, mai ruqyah ja pemadani. Nah, ini namanya yastarkun, orang-orang yang minta ruqyah. Jadi ciri pertama, mereka tidak minta diruqyah. Ciri yang kedua, wala yatatayyarun, tidak bertatoyur. Tatoyur kalau bahasa Ndai wati imbina pamali. Apa contoh pamali? Wati luar foto tolu. Roci made mawohana. Contoh pamali lain. Maweha si nomor urut lomba mpe anai, aina weha nomor 13. Nomor sial re. Ini contoh-contoh tatoyur. Atau yang sering disebut dengan pamali. Yang mirip dengan itu, ada kupu-kupu masuk rumah. Kemudian katanya apa? Mai da rezeki ndai simporoli. Oh, warane mai tamu. Itu juga masuk ke dalam bab tatoyur. Meyakini kesialan-kesialan karena benda-benda tertentu,
karena angka-angka tertentu, hari-hari tertentu. Menurut sependek pengetahuan Mada, Daum Bojo mboto madahu ketu acara hari Selasa. Podan? Ada lagi yang Sabtu lagi. Oh, Sabtu juga. Baru dengar kalau saya Sabtu. Yang Mada ketahui, banyak dari sebagian masyarakat Bima nggak berani ngadain acara hari Selasa. Kenapa? Dianggap hari Selasa itu hari sial. Atau yang mendunia, keyakinan-keyakinan tatoyur yang mendunia angka 13. Lau sindaya ke hotel-hotel nae di Surabaya, di Jakarta, jarang wara lantai 13. Karena keyakinan tatoyur ini sangat mendunia. Dan tidak pandang bulu. Konena daum meloa, daum sampula, wa usi rusak dari sisi akidah, namoda imbin mendake. Padahal ini tercela dalam syariat Islam. Contoh tatoyur memboto arambojo apa? Rumah tusuk sate. Tahu pak rumah tusuk sate? Mitosnya kalau ini jalan, kemudian ini jalan. Ini kan bentuknya T. Ini yang ditusuk nih tusuk sate. Kalau bangun rumah di sini, ini namanya rumah tusuk sate. Diyakini rumah tusuk sate itu nggak harmonis keluarganya, sering berantem. Kalau jualan nggak laris dan semisalnya, ini bagian dari keyakinan tatoyur yang dicela dalam syariat Islam. Bahkan sampai Nabi tegas mengatakan, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Toluk kali ulang Nabi. Imbi pamali itu adalah keyakinan syirik. 3 kali diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ciri-ciri yang kedua. Yang pertama apa tadi? La yastarkun, tidak minta diruqyah. Yang kedua, wala yatatayyarun, tidak bertatoyur, wati imbina pamali. Yang ketiga, wala yaktawun, tidak berobat dengan kai. Kai itu misalnya zaman dulu sering, kalau zaman sekarang sudah sangat jarang. Dalam perang Ilewa ada luka, sabetan, darahnya mengalir kelas. Maka kepana besi dipanaskan kemudian ditempelkan sampai pendarahannya berhenti. Itu juga termasuk ciri ketiga orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Mereka tidak berobat menggunakan metode kai. Ciri yang keempat, dan ini kesimpulan dari 3 ciri di atas. Ciri yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah mereka bertawakal. Nah, jemaah kaum muslimin, dari hadis inilah banyak timbul kesalahpahaman. Nabi melarang minta ruqyah, berarti diruqyah tercela. Itu pemahaman yang keliru, bahkan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang mau meruqyah kita dan dia orang yang berakidah lurus, agamanya baik, kita terima, tidak ditolak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak untuk diruqyah oleh Ibunda Aisyah atau diruqyah oleh malaikat Jibril alaihi salam. Maka pemahaman meyakini cara kalau ruqyah yabdu, tidak. Yang keliru kalau kita minta. Kemudian di sini saya bawakan fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwasanya orang-orang 70.000 tadi tidak termasuk kalau kita dalam kondisi yang darurat, dalam kondisi yang terdesak, kemudian minta ruqyah. Lalu beliau bawakan contoh. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara Aisyata an tastarqiya. Karena Nabi pernah nyuruh istrinya, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, untuk minta ruqyah. Hadisnya adalah dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan
qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an astarqiya minal aini. Dahulu Nabi pernah memerintahkanku untuk minta ruqyah dari penyakit ain. Ini penyakit ain sudah pernah kita bahas sedikit di masjid ini, mungkin bisa dijadikan pembahasan berikutnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi memerintahkan istrinya Ibunda Aisyah untuk minta diruqyah. Maka minta diruqyah tidak selamanya tercela. Kapan itu jadi makruh? Kalau Ustaz Firanda hafizahullah taala beliau menjelaskan, setoi-toi rah ruqyah. Pilih lokos toi ai ruqyah aja nih. Pilih tutas toi ai mai ruqyah punah oge. Ini yang masuk ke dalam kategori hadis tersebut. Tanpa ada dia usaha wau, wati usaha baca bendai waun re, baca Al-Fatihah, baca 3 kul, sarere diserumunaina, wati langsung raho di daun kelai. Ruqyah wajib nahuni. Alasannya kenapa? Bisa menghilangkan kesempatan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, karena secara tidak langsung tawakal yang harusnya sempurna kepada Allah wa urcenggana sarundena rumah sarundena aka ustad di meruqyah wiana. Dan inilah yang terjadi di zaman jahiliyah. Ruqyah jahiliyah itu harapannya tawakalnya penuh ke orang yang meruqyahkan. Akan tetapi dalam ruqyah syar'iyah kita tetap diperintahkan tawakal harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada tawakal kepada peruqyah atau kepada apa yang dibacakan. Yang menyembuhkan siapa? Yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Antas syafi. Kesembuhan adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak ustadz yang bisa nyembuhin orang? Ada enggak? Tidak ada. Ustadz cuma ngobatin. Sama, ada enggak dokter yang bisa nyembuhin orang? Tidak ada. Dokter cuma ngobatin. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang perlu diluruskan dari bab meminta ruqyah. Tawakal harus tetap ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain yang dibawakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa amara umma auladi Ja'far bin Abi Thalib, dan beliau memerintahkan istri dari Ja'far bin Abi Thalib, Asma binti Umais radhiyallahu taala anha, Nabi perintahkan antastarqiya lahum. Nabi perintahkan ngupa pudau di meruqyah anamre. Karena singkat cerita, sepeninggal Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, sepeninggal suaminya Ja'far bin Abi Thalib, itu Nabi melihat bau kumpeke-peke kain anak-anak dohon ke. Pas mori rahin are makmur mori sedoh ke. Deake tirwara rahin ke peke supu male. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan istri dari Ja'far bin Abi Thalib untuk ngupa pudau di meruqyah wa anam. Nah, hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan istrinya, memerintahkan sahabiat untuk minta ruqyah, dan itu dalam kondisi-kondisi yang darurat. Kemudian jemaah kaum muslimin, azanillahu wa iyyakum. Di sini kita tambahkan terakhir penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Sisa 12 menit, kita sisakan tanya jawab 7 menit. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, al-insanu idza atahu man yarqihi wa lam yamna'hu fa innahu la yunafi qaul wa la yastarqun. Jadi kalau ada orang dia sakit misalnya, lalu ada temannya yang menawarkan, "Nahu meruqyamu ya? Sa meruqyah benahu." Maka dia tidak melarang orang tersebut karena tidak bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yastarqun.
Karena ada hunaka thalathu maratib. Ada 3 tingkatan tentang diruqyah oleh orang lain. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, an yatluba man yarqihi wa hadha qad fatahul kamal. Jenis yang pertama, raho langsung na. Pilih tuta, ruqyah wajib madda ustaz. Ini yang masuk ke dalam hadis tersebut. Kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Wal martabatu tsaniyatu, derajat yang kedua, contoh yang kedua, alla yamna man yarqih. Dia tidak melarang orang yang menawarkan dirinya untuk meruqyah dia. Li'annahu lam yastariq wa lam yatlub wa lam yastarqi wa lam yatlub. Karena siawati rahona dan tidak meminta. Ini tidak mengapa, tidak mengurangi kurangnya tawakal. Yang mengurangi tawakal kalau minta langsung. Adapun kalau kita ditawarin itu tidak mengurangi tawakal. Kemudian al-martabatus tsalitsah, tingkatan yang ketiga, an yamna'u man yarqih. Wa hadza khilafus sunnah. Derajat yang ketiga, sia hengge. Kemudian mai pelengana, nah meruqyah wa ya. Ai wati cauku aina. Tahara ruqyah pemandaiku. Maka ini menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat siapa? Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Maka kalau datang orang yang jelas baik agamanya, baik akidahnya, baik muamalahnya, soleh dia secara zahir, adab dausiare dautaho, orang soleh ahli Al-Quran, dia menawarkan madam ruqyah wa ita, jangan ditolak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menolak Ibunda Aisyah untuk meruqyahkannya. Kemudian terakhir, studi kasus. Contoh kasus yang banyak terjadi di tengah masyarakat kita. Raho oi doa. Lau aka ustaz kakak, lau raho oi doa. Termasuk minta ruqyah atau tidak? Termasuk enggak? Termasuk, karena ustadznya secara tidak langsung meruqyah dia. Meskipun yang diruqyah itu airnya, akan tetapi tujuan akhirnya untuk diminum. Itu termasuk minta diruqyah. Nah sekarang kalau minta doa, doa wajib ustaz, walaupun tahu roci madake, boleh enggak? Boleh. Yang makruh itu raho oi doa. Adapun minta didoain itu beda babnya. Raho oi doa itu makruh, kenapa? Karena kita bisa kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Adapun minta didoakan dalam Islam itu diperbolehkan. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan untuk meminta didoakan agar Allah mengampuninya kepada seorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Mancuku to'ana siya di dom tua si mana? Di inana. Saking to'ana sampai-sampai kalau dia mengangkat tangan minta sama Allah, pasti Allah kabulkan. Siapa? Uwais Al-Qarani. Uwais sahabat enggak? Sahabat atau bukan? Tabi'in. Lebih mulia mana Umar bin Khattab dengan Uwais Al-Qarni? Sahabat. Umar bin Khattab dijamin surga. Akan tapi Nabi perintahkan Umar bin Khattab maedaangi sila Uwais yake rahopu lau kusiat doa wia ngomi. Maka dalil ini menunjukkan bahwasanya minta didoakan itu tidak mengapa. Ustaz doa wia bu, ana mada ujian nais. Mudah-mudahan lulus keterima toin. Ustaz, doa wajib ana madan mudah-mudahan rocita tahusupuna. Ini tidak mengapa. Yang bermasalah kalau kita bawa air, Ustaz, ufi wajib oyake. Nah, ini masuk ke dalam bab yastarkun, minta diruqyah. Wallahu taala a'lam. Kesimpulannya dari pembahasan ini,
Minta diruqyah dan kita diruqyahkan tanpa kita minta itu berbeda. Yang kehilangan keutamaan hadis 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah orang yang minta langsung. Adapun kalau kita diruqyah tanpa kita minta, maka tidak menjadikan kita kehilangan kesempatan itu. Dan Nabi SAW bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukan, kerjakan. Melalui ruqyah saudaramu, ruqyah tanpa harus dia minta dulu. Kita yang berinisiatif. Wallahu taala a'lam. Sisa 5 menit kita gunakan untuk tanya jawab. Baik. Kita minta, ada teman kita sakit, kemudian kita minta seorang ustadz untuk meruqyahkan teman kita. Apakah ini termasuk ke dalam hadis yang tadi? Apakah kita kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Jawabannya, ini adalah kasuistik. Dilihat dari sisi seberapa daruratnya masalah tersebut. Kalau kondisinya siage war usahana, war lauloina, loidi dokter ya, lain lau kesando, war lauloina, kemudian war usaha ruqyah mandiri, sudah dia berusaha untuk ruqyah mandiri. Temannya pun sudah berusaha untuk meruqyahkannya, tapi enggak sembuh-sembuh. Dalam kondisi seperti ini, boleh dia untuk meminta orang lain untuk meruqyahkan temannya. Sebagaimana dalil-dalil yang sudah kita bacakan tadi. Akan tetapi, kalau misalnya suku biasa, suku Ngoma minta diruqyah, atau pilih tutas stoi minta diruqyah, stoi minta diruqyah, maka ini yang terkena ancaman hadis tersebut. Jadi wati pewara usaha daina. Adapun kalau sudah usaha, sudah maksimal ikhtiarnya, belum sembuh-sembuh, boleh dia minta ruqyah kepada orang lain. Wallahu taala a'lam. Belum azan ya? Kenapa kita angkat judul ini jemaah? Oh, masih ada. Silakan. Iya. Di TV itu ya? Ya. Kemudian akhirnya kun fayakun. Kita katakan wallahu taala alam, dari apa yang kita lihat, apa yang kita kaji, kasus-kasusnya itu adalah metode dukun. Kenapa? Dibacain Al-Qur'an enggak? Enggak, cuma ngangkat tangan amin amin. Satu. Bukti kedua, dia ngaku bisa lihat setan. Bukti ketiga, setan yang masuk ke orang tersebut bilang, "Kamu juga punya pelayan." Maka sangat banyak bukti-bukti yang menunjukkan kasus-kasus seperti itu. Jadi, ruqyah syar'iyyah itu ruqyah yang enggak jauh-jauh dari Al-Qur'an. Mbotol si nuntu mantra-mantra taluna, lebih banyak mantra-mantra yang enggak jelas, bahasa-bahasa bima klasik, sementara Al-Qur'annya kurang atau tiwara Al-Qur'an sama sekali. Cuman ditutup pakai apa kalimat? Bareka la ilaha illallah, bareka Muhammadur Rasulullah. Tapi enggak dibacain Al-Qur'an. Maka ini yang dikhawatirkan terdapat unsur-unsur kesyirikan di dalamnya. Karena banyak mantra-mantra yang wati padem dai maknana. Mudah-mudahan ada praktisinya ya. Nanti kalau mau diskusi lebih lanjut setelah Isya. Banyak kita temui di tengah masyarakat kita. Bahkan keluarga saya sendiri pun pernah ngasih amalan itu. Hafabu ake, saya bahasa Bima, itu bahasa Bima diajarin, palama detiloku ka au artina. Saking kunonya bahasa tersebut. Dan bahasa-bahasa seperti inilah yang dikhawatirkan terjatuh kita ke dalam ruqyah. Maka terjatuh kita ke dalam kesyirikan. Maka ruqyah syar'iyyah adalah ruqyah yang fokus kepada Al-Qur'an, kemudian fokus kepada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah sibuk tidak dengan dua hal ini, maka dikhawatirkan itu bukan ruqyah yang syar'iyyah. Wallahu taala a'lam. Masuk waktu Isya?
Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.